Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, kita melakukan persepsi ya, karena insya Allah nanti kita akan sudah bisa mulai melakukan aktivitas kita sebagai reviewer ethical clearance dari KEPK Universitas Muhammadiyah Kudus. Ya, mohon izin mewakili Bu Diana karena kebetulan Bu Diana sedang ada pertemuan konsorsium LPPM Jateng di UMK. Jadi untuk persepsi reviewer EC, ini nanti ada dua bahasan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, mohon izin merefresh kembali bagaimana prosedur untuk pengurusan EC. Khawatirnya nanti ada beberapa mahasiswa ataupun pengusul yang akan bertanya ke Bapak Ibu sekalian secara kali sebagai reviewer. Terus kemudian nanti yang kedua terkait dengan substansi dari formulir etik yang nantinya akan kita samakan persepsinya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sekalian melakukan review pada protokol etik yang dikirimkan oleh pengusul, nanti memiliki persepsi yang sama. Nah, kenapa kami melibatkan panjenengan semuanya? Yang pertama, kami ingin mencoba untuk memperbaiki quality dari prosedur pengurusan EC. Karena memang posisinya saat ini tidak hanya prodi yang harus akreditasi, tidak hanya jurnal yang harus akreditasi, ternyata memang nanti KEPK ini juga akan ada akreditasi yang nantinya akan kita dapatkan dan sebagai salah satu izin untuk bisa melakukan proses review pada protokol penelitian. Sehingga harapannya KEPK UNPU yang sudah terregistrasi dengan nomor 0108223319 ini masih bisa kita gunakan karena posisinya kita terakreditasi. Nah, mumpung belum ada kebijakan resmi, jadi kami siapkan sebaik mungkin sehingga nantinya ketika kita sudah memiliki SDM reviewer yang mumpuni, kemudian kita juga sudah melakukan proses review yang sesuai dengan standar, nanti ketika akreditasi tidak akan ada kesulitan. Ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan EC. Jadi karena memang kami mencoba untuk membudayakan adanya ethical clearance pada setiap proposal penelitian, baik di mahasiswa maupun di dosen untuk adanya ethical clearance ini. Sehingga kemarin memang kami agak kewalahan ketika harus menyelesaikan seluruh protokol etik yang masuk ke email KEPK UM. Jadi sampai job desk ini terhandover ke saya, jadi sudah ada sekitar 300-an nomor EC yang sudah kita keluarkan, ya itu sekitar tahun terakhir ini. Kemudian nanti harapannya untuk bisa meningkatkan pelayanan dan kualitas dari apa yang kita review, kami meminta bantuan dari panjenengan semuanya untuk bisa menjadi reviewer pada KFPK UNPU ini. Jadi nanti sistemnya akan terpusat di kami LPPM atau KFPK UNPU yang di bawah LPPM. Kemudian nanti kami akan mendistribusikan draft protokol yang dikirimkan kepada email yang nantinya akan panjenengan semua review. Nah, untuk alurnya sendiri Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke substansi, jadi ini sebetulnya sudah kami sosialisasikan kepada prodi, khususnya prodi-prodi S1 yang memang dan D4 ya, yang memang nantinya ketika mengajukan skripsi itu harus melalui EC. Karena memang sekarang posisinya luaran skripsi dalam bentuk jurnal harus dicapai oleh mahasiswa. Sehingga EC ini menjadi salah satu item yang tidak terlepas ketika kita melakukan publikasi di jurnal. Karena memang ada beberapa jurnal yang sudah mewajibkan adanya EC. Ada yang cukup dituliskan nomor sertifikat dan tanggal penerbitan sertifikat. Ada juga jurnal yang meminta scan lembar EC-nya atau scan sertifikat EC-nya. Nah, untuk alur pengajuannya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini nanti manajemen ada di kami, di KEPK LPPM UMPU. Jadi nanti si pengusul akan mengirimkan berkas ini melalui email. Jadi mulai dari formulir protokolnya, kemudian surat pernyataan. Kemudian
Saya lanjutkan. Jadi nanti setiap pengusul akan mengirimkan berkas ini Bapak Ibu sekalian, di mana untuk formulir penelitian, protokol penelitian, kemudian surat pernyataan itu sudah kami siapkan link yang dapat diakses oleh pengusul atau mahasiswa. Nanti template-nya disesuaikan dengan template yang sudah kita tentukan. Template yang kita berikan itu merupakan template dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak membuat template sendiri. Kemudian untuk CV, lembar inform consent, dan lembar instrumen penelitian, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti atau pengusul atau mahasiswa. Ya, jadi untuk yang harus sesuai dengan template adalah formulir protokol penelitian dan surat pernyataan komitmen etik, di mana masing-masing berkas ini harus ditandatangani oleh pengusul. Kemudian nanti dari 5 berkas ini boleh dijadikan satu dalam satu file, boleh dijadikan beberapa file. Nah, tetapi ini adalah tugas kami di manajerialnya yang akan mensortir apakah si berkas pengajuan protokol sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, nanti kami akan berikan respon kepada pengusul melalui email. Jadi kemudian berkasnya dikirim ke KEPK. Nah, nanti tugas Bapak Ibu sekalian, ketika kami manajerial sudah menangkap berkas tersebut di email, maka nanti kami akan distribusikan ke panjenengan semuanya. Rencana kami nanti kami akan distribusikan melalui Google Drive mawon ya. Nanti setiap previewer saya akan berikan folder by name. Kemudian nanti di dalam folder nanti saya akan berikan folder lagi, yaitu ada folder untuk draft. Jadi folder draft itu adalah folder yang nantinya akan panjenengan download protokolnya. Ketika jenengan sudah kasih komentar, nanti diuploadnya ke folder review. Ya, jadi nanti ke folder review. Kemudian nanti setelah panjenengan mengirimkan ke folder review, nanti saya akan download dan saya akan distribusikan atau saya akan kembalikan lagi ke pengusul. Nah, setelah pengusul merevisi, saya akan upload di folder revisi. Itu ya, ketika memang harus masih direvisi, nanti jenengan bisa masukkan lagi ke review, ke folder review. Tetapi kalau sudah oke, sudah sesuai dengan masukan, panjenengan bisa langsung masukkan ke folder final. Ketika si protokol ini sudah posisinya di folder final, berarti nanti posisinya saya akan menerbitkan surat EC-nya. Sehingga si protokol ini sudah bisa kita katakan layak etik atau lolos kaji etik. Jadi nanti dari masing-masing nama reviewer, folder nama reviewer, ada 4 folder lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi folder draft, kemudian folder review, kemudian folder revisi, dan folder final. Nanti kita akan coba exercise setelah ini. Kemudian prosedurnya, nah ini prosedur telaah protokol. Jadi nanti protokol ini yang ada di folder yang masuk ke email, saya akan tempatkan di folder draft Bapak Ibu sekalian, di mana si protokol ini akan kami tempatkan sesuai dengan keilmuan panjenengan semuanya. Misalnya nih, kalau ini penelitiannya keperawatan, nanti berarti saya akan berikan ke Bu Indana. Kalau ini penelitiannya kebidanan, mungkin nanti saya akan tempatkan di Bu Fania, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan keilmuannya. Oke. Dan nantinya akan jenengan download di folder itu. Nah, setelah itu nanti panjenengan akan memberikan komentar atau dikasih komen. Ya, komennya langsung di file tersebut. Setelah itu jenengan nanti akan upload di folder review. Nanti saya akan download di folder itu untuk saya kembalikan lagi ke pengusul. Ya, setelah pengusul merevisi, nanti saya akan kirimkan lagi di folder review. Ya, kemudian nanti kalau oke, berarti saya langsung masukkan ke folder final. Jadi ketika posisi protokol ini sudah di folder final, berarti posisinya si pengusul berhak mendapatkan sertifikat EC. Nanti kami dari manajerial yang akan mengirimkan EC-nya ke pengusul. Nanti ada 2 versi Bapak Ibu sekalian, karena memang ini kami usahakan menggunakan cap dan tanda tangan dan stempel basah. Jadi kalau misalkan si pengusul ada di area kudus sekitarnya, nanti akan kita minta mengambil langsung ke ruangan LPPM. Jadi langsung dapat hard file-nya. Tetapi kalau misalkan kelas jauh, seperti kemarin kami di kelas Jogja, di Banjarnegara, kemudian di
Sekarang kita fasilitasi, kita scankan dan kita kirimkan scanannya melalui email. Kemudian ini proses yang nomor 3 sampai nomor 7 nanti ini kita akan lakukan oleh manajerial. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya bermain di folder tadi. Jadi nanti untuk proses pengiriman kembali email, kemudian penangkapan kembali folder protokol di email nanti akan dilakukan oleh manajerial. Ya, seperti itu prosesnya. Terus kemudian berapa kali sih direvisi gitu. Kalau kemarin itu kami pribadi kan kebetulan kemarin sementara yang mereview hanya saya dengan Budiana. Kami memang punya standar, pokoknya maksimal 2 kali revisi. Setelah itu ya kita tutup mata saja, kita ACC saja. Ya, yang penting kesalahannya tidak mayor. Ya, karena kemarin melihat atau mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan, ternyata memang banyak sekali masukan yang sudah kita tuliskan ternyata tidak direvisi. Kita sudah tuliskan pernyataan atau kalimatnya tidak diubah ya. Jadi mungkin kita samakan saja nih Bapak Ibu sekalian. Jadi maksimal 2 kali revisi. Setelah itu kita ya sudah tutup mata, kita berikan saja untuk penerbitan sertifikat agent. Nah, kemudian untuk pembiayaan Bapak Ibu sekalian, ini masih menggunakan kebijakan dari pimpinan. Untuk biayanya saat ini masih kita kenakan. Ini untuk yang luar umpung ya Bapak Ibu sekalian. Itu kan D3, D4, S1 profesi 125.000, untuk yang S2 200.000. Ini untuk yang di luar. Gitu. Terus kemudian untuk yang sivitas akademika ini memang kita masih tidak kenakan biaya. Entah itu dosen, entah itu mahasiswa, entah itu pegawai, itu kita gratiskan. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, nanti untuk kontak personnya kebetulan saya sendiri Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kalau panjenengan kerso nanti kalau saya kesulitan menjawab apa yang ditanyakan oleh si pengusul nanti bisa diarahkan ke saya. Jadi nanti insya Allah saya akan menjadi call center-nya dari KEPK. Atau nanti juga bisa berkorespondensi di email kepk@ungu.ac.id. Nah, ini untuk alurnya nih Bapak Ibu sekalian. Untuk alurnya saya rasa cukup. Jadi ini hanya sebatas diketahui saja karena memang posisinya untuk manajerial nanti kami yang akan mengurusi. Nanti untuk yang substansi nanti kita meminta bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya mohon izin untuk menampilkan file yang kedua. File yang tadi sudah saya kirimkan ke WhatsApp group dalam bentuk PDF, tetapi ini saya mohon izin membukanya dalam bentuk Word dulu. Khawatirnya nanti ada beberapa yang perlu kita sepakati bersama. Ini baik, sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Tadi untuk yang flyer ini sudah kami tampilkan di penjelasan sebelumnya. Tadi saya tampilkan dalam bentuk foto supaya lebih mudah untuk zoom out-nya. Nah, sekarang kita fokus di substansinya. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu sekalian, 7 halaman yang perlu kita review. Cuma nanti kalau misalkan sudah terpola akan lebih cepat. Jadi kita sudah tahu mana yang harus kita review atau kesalahan mana yang sering kita temukan pada pengusul. Nah, si format ini Bapak Ibu sekalian kita mengacu ke formatnya Kemenkes. Ya, nanti kalau misalkan ada kesempatan, insya Allah kami akan fasilitasi Bapak Ibu sekalian semuanya yang belum pelatihan nanti coba kita akan ajukan untuk pelatihan atau untuk update. Ya, yang sudah mungkin sudah pernah pelatihan tapi sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu nanti coba kita fasilitasi supaya ilmunya update. Atau mungkin nanti kalau misalkan memang tidak keberatan mungkin nanti kita bisa lakukan in-house training ya. Jadi sekali kita mendatangkan narasumber, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dilatih atau didampingi di UMKU seperti itu. Monggo nanti untuk tesnya akan kami yang mengurusi. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, jadi penelitian yang bisa kita review atau yang bisa kita proses adalah penelitian yang menggunakan data primer. Karena memang kemarin beberapa ada penelitian yang menggunakan data sekunder meskipun responden atau datanya itu berasal dari manusia. Tetapi kalau misalkan posisi data ini kok dia dapatkan dari misalnya dari Riskesdas, dari data mentah profil kesehatan, data mentah puskesmas, kami tidak bisa mereview karena posisinya KEPK ini hanya
Umku nggih, KPK Umku nggih, hanya bisa mereview ketika dia menggunakan primary survey atau langsung melibatkan manusia sebagai subjek. Di sini nggih, saya kasih tanda. Jadi nanti kalau misalkan kok tiba-tiba pakai data sekunder, ya, atau misalkan tiba-tiba ini penelitiannya itu review, ya memang kita tidak bisa melakukan kaji etik. Kemudian ini mungkin nanti akan kita kembangkan karena beberapa farmasi, nggih, Bu Retno, Bu Endang. Jadi ada beberapa yang menggunakan subjek hewan. Mungkin nanti kita akan kembangkan setelah ini, ya, karena memang posisinya kita butuh pelatihan untuk yang melibatkan hewan sebagai subjek penelitian. Nah, untuk sementara kita fokus di manusianya terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa substansi atau komponen yang perlu diisi oleh mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa ini kemarin Bapak Ibu sekalian trennya adalah mengisinya menggunakan ChatGPT atau AI. Sehingga kenapa kami tahu karena pola penulisannya sama, tetapi terkadang tidak match ketika dikaitkan dengan topik penelitiannya. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan memang itu relate, dari kami pun tidak masalah mau pakai ChatGPT, mau pakai Meta AI, mau pakai AI yang lain, silakan. Tetapi yang ketika kita baca sebagai reviewer itu tuh masih masuk atau masih berhubungan. Jangan sampai penelitiannya A, isiannya Z. Itu yang akan kita tolak dan harus direvisi. Nah, untuk ini ada beberapa pertanyaan, kalau tidak salah ada sekitar 24 pertanyaan yang harus diisi oleh si pengusul. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak asing ya dengan, sudah familiar dengan setiap item pertanyaan ini. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian ini diisi dengan judul skripsinya. Ini mungkin tidak perlu kita diskusikan karena sudah clear. Kemudian, lokasi penelitian. Ya, ini diisi kalau misalkan memang dia pendekatannya multi-center. Multi-center itu apa, Bapak Ibu sekalian? Penelitiannya secara nasional dan tempatnya lebih dari satu. Misalnya penelitiannya di Kudus sama di Jakarta sama di Malang gitu. Itu multi-center atau lebih dari satu lokasi. Dan ini sepertinya sampai 300 protokol yang sudah kami keluarkan esainya tidak ada satupun ya, karena memang posisinya paling banyak mahasiswa dan mahasiswa penelitian di satu lokasi saja, entah itu di rumah sakit atau di puskesmas atau di desa, tidak melibatkan lokasi yang lain. Oke, kemudian yang poin 3 ini CV. Bapak Ibu sekalian, pastikan yang perlu Bapak Ibu cek adalah CV ini dilampirkan di lampiran. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada nih beberapa pengusul yang ditulis di sini padahal sudah jelas ya dilampirkan artinya kalau dilampirkan berarti harus dilampirkan ya, tidak diisi di sini. Ya, karena kan CV kan banyak sekali ya, kadang kan tinggal kopas tuh dengan CV yang ada. Itu ditaruhnya di belakang. Nah, CV ini yang wajib hanya peneliti utama saja Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus semua anggota, tapi kadang ada pengusul mahasiswa yang dosennya pun dicantumkan, itu nggak masalah. Tetapi yang perlu ada adalah si mahasiswanya itu sebagai pengusul, cukup. Oke. Kemudian nanti kalau misalkan penelitian ini mendapatkan pendanaan dari hibah, dari sponsor, dari perusahaan, nanti di bagian lampiran dituliskan identitas si sponsornya. Cukup dituliskan nama lembaganya apa, alamatnya di mana. Ya, syukur-syukur di situ ada semacam SK, misalnya SK penerima hibah dan seterusnya. Oke. Kalau nggak apa-apa, nggak usah saklek-saklek. Jadi kita fokus yang penting dia menyepil nama lembaganya sama alamatnya di mana. Kemudian yang Orang tua keempat, Pak lembaganya. oh oke, bisa Bu, orang tua. Ya, parent foundation ya Bu, nggak masalah, nanti itu teruskan. Tapi yang kita maksud di sini lembaga gitu Bapak Ibu sekalian, misalnya kayak, oh di sini dia dapat hibah Iya internal Pak. misalkan. Oke. Atau misalkan, ya pokoknya saya lembaga lah gitu. Oke, kemudian yang keempat, ringkasan protokol penelitian. Nah, ini sudah saya berikan. Intinya ini membuat abstrak Bapak Ibu sekalian, tapi abstrak untuk proposal nih, di mana minus hasil dan kesimpulan. Jadi monggo silakan. Ini saya juga sudah menutup mata. Yang penting latar belakangnya bunyi, tujuannya bunyi, desainnya bunyi, variabelnya itu berbunyi, lokasi waktunya bunyi,
jumlah sampelnya bunyi, teknik samplingnya bunyi, kriteria inklusi dan eksklusi ini kalau ada, kalau nggak ada juga nggak masalah. Kemudian instrumen penelitiannya bunyi, prosedur pengumpulan datanya bunyi, apalagi kalau ini penelitiannya intervensi. Paling nggak di situ ada nama intervensinya apa, berapa kali dilakukan, sehari berapa kali, sekalinya berapa menit. Nah, itu perlu kita jelaskan di sini secara singkat. Kemudian sampai analisis data titik. Ya. Nah, kemarin kadang mahasiswa terkepleset, jadi hasil dimasukkan, kesimpulan dimasukkan karena ternyata pengajuannya setelah penelitian. Ya nggak apa-apa, kita hapus saja, nggak masalah. Tetapi kalau bisa nanti kita fokusnya di sampai analisis data. Kemudian yang 4B di sini cukup menjawab mengapa dan apa manfaatnya. Nah, mengapa itu nanti kita coba cari bunyi nggak alasan si mahasiswa ini atau pengusul ini memilih topik penelitian ini. Kenapa kok dia memilih stunting misalnya? Kenapa kok dia memilih demensia? Kenapa kok dia memilih hipertensi itu harus muncul di mahasiswa? Terus kemudian manfaat penelitian, nanti kita tutup mata saja, intinya harus muncul manfaat untuk responden. Entah itu isinya ke sana kemari, ya semoga silakan. Yang penting harus muncul kata responden, harus muncul kata institusi pendidikan atau UMPU, harus muncul institusi pelayanan atau puskesmas, rumah sakit, dan seterusnya, atau lokasi penelitian, ya, sama penelitian selanjutnya. Ini harus muncul. Entah isinya ke sana kemari, pokoknya kita tutup mata. Yang penting setiap sasaran manfaat itu dimunculkan oleh pengusul. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu di poin yang kelima. Ya, inilah yang terkadang ChatGPT yang bermain atau yang menjawab. Ya, akhirnya kadang tidak sinkron dengan penelitiannya. Isu etik ini biasanya kami akan review apakah ada masalah etik ketika rekrutmen responden atau informan. Kemudian yang kedua, apakah ada masalah etik ketika pengumpulan data? Ya misalnya, kan bisa jadi ya kan si respondennya disuruh ngisi kuesioner 100 biji pertanyaan, bisa nggak pingsan? Bisa saja, kelelahan bisa nggak? Bisa jadi. Nah itulah yang harus kita benar-benar pastikan. Karena tugas kita sebagai reviewer KIPK dan KIPK adalah memastikan keamanan responden. Jangan sampai datang sehat, pulangnya pingsan, kan gitu. Prinsip dari apakah ada masalah etik. Kemudian mahasiswa atau pengusul ini harus bisa menjelaskan ketika dia pingsan, ketika dia kelelahan, ketika dia menolak menjadi responden, apa yang dilakukan. Nah, itu harus termunculkan di poin 5 ini. Oke. Jadi intinya kita fokus di masalah etik yang muncul ketika rekrutmen sama masalah etik yang muncul ketika pengumpulan data. Apalagi kalau penelitiannya ini penelitian intervensi, ngasih ramuan, ngasih terapi. Nah, itu harus hati-hati di sini benar-benar mohon izin atau titip untuk benar-benar diperhatikan bahwa terapi ramuan itu aman untuk responden. Kemudian ringkasan kajian pustaka ini saya tutup mata. Saya selalu bilang ke pengusul, silakan kalian kopas saja bab 2-mu yang di proposal. Nah, nanti dilampirkan di bawah. Nggak perlu kita nggak perlu kita baca benar ya ini kajian pustaka, nggak usah ya. Yang penting ada muncul kajian pustaka, di situ muncul referensi. Nah, itu bolehlah kita. Oke. Kemudian di poin yang ketujuh, kondisi lapangan. Ya, 7A itu saya minta ke pengusul menjelaskan profil lokasi penelitian. Sebetulnya profil ini kan gampang ya, kita tinggal kopas dari Google juga jadi. Intinya dia menceritakan bagaimana profil lokasi penelitiannya untuk yang 7A. Yang 7B, ini ketersediaan fasilitas. Nah, apa? Misalnya nih, saya mau melakukan penelitian edukasi kesehatan, ya kan di puskesmas. Nah, di situ harus dijelaskan. Kira-kira ketika saya melakukan edukasi kesehatan, butuh nggak kursi, butuh nggak meja, butuh nggak proyektor, butuh nggak sound system, butuh nggak mikrofon, butuh nggak kuesionernya itu sendiri, butuh nggak ATK untuk kuesioner. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Terkadang mahasiswa itu menyebutkan sebuah ruangan yang ada di puskesmas, fasilitasnya, itu nggak perlu. Karena yang kita butuhkan adalah informasi tentang sarana apa yang tersedia di lokasi yang digunakan untuk penelitian. Contohnya kayak tadi proyektor, meja, kursi, speaker, gitu kan, sound system, mikrofon, ya kan, ATK, ya kan, kayak gitu. Itu yang perlu kita
mintakan penjelasan dari pengusul. Kemudian yang 7C, ini cukup mahasiswa menyebutkan data prevalensi atau kejadian atau kasus yang diteliti di lokasi penelitian. Jadi nggak perlu kemana-mana penjelasannya. Oke. Misalnya nih, saya nelitinya tadi DM di Puskesmas Purwosari. Nah, di situ mahasiswa harus menjelaskan berapa sih data atau berapa jumlah kasus DM di Purwosari. Nah, jadi intinya fokusnya ke alasan pemilihan lokasi penelitian. Kemudian poin 8, ini kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi poin 8 ini, si isian ini harus menjelaskan tujuan. Nah, ini kadang saya juga sudah tutup mata. Yang penting di situ tulis tujuan. Oh, iya benar ada. Saya checklist. Hipotesis ada. Pertanyaan penelitian ada. Asumsi. Ini asumsi mungkin hampir sama kayak hipotesis, gitu. Ada. Variabel penelitian ada. Nah, setiap ada 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti oke kita ACC. Kemudian yang 8B, desain penelitian. Ini sebetulnya ada beberapa pengusul yang mengkopas bab 3. Tetapi kalau saya pribadi, ketika dia sudah menyebutkan desain penelitian, misalnya korelasi, eksperimen, misalnya kualitatif, fenomenologi, etnografi misalnya, itu sudah cukup menurut saya. Ya karena nggak perlu kita menjelaskan atau mengkopas bab 3 karena ada beberapa pertanyaan yang juga nantinya akan overlapping ketika kita kopas bab 3. Tapi kalau misalkan worst case-nya si mahasiswa atau pengusul ini kopas, ya nggak masalah. Yang penting si desain itu bunyi. Berarti ya analisis korelasi atau misalnya quasi eksperimen, randomized control trial, gitu kan? Atau misalkan kualitatif nih fenomenologi atau etnografi atau research and development dan sebagainya. Nanti tinggal kita tuliskan. Kemudian 8C. Nah, ini kalau misalkan penelitiannya pakai desainnya randomized control trial. Selama ini ada sih saya temukan, tetapi nggak banyak. Ya, karena kalau misalkan kita pakai RCT, di situ si pengusul harus bisa menceritakan bagaimana dia merandom. Ini khusus untuk uji coba ya Bapak Ibu sekalian. Berarti penelitian eksperimen. Ya, kalau misalkan dia kok penelitiannya korelasi pakai simple random ya nggak perlu kita jelaskan di sini karena di sini clue-nya adalah bila uji coba klinis, artinya di sini adalah eksperimen atau pakai pendekatannya desainnya RCT. Kemudian nomor 9 sampling. Ketika kita berbicara tentang sampling, di situ di 9A adalah harus muncul jumlahnya berapa sama rumusnya pakai apa. Nah, inilah yang kadang membuat dilema. Ya, eksperimen pakainya Slovin, padahal tidak direkomendasikan. Ya, atau misalkan pakai rumus yang tidak direkomendasikan atau pakai rumusnya itu pakai asumsi. Menurut ini 30. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, lebih baik pakai rumus kecuali si pengusul ini proposalnya atau teknik samplingnya pakai total sampling. Itu nggak perlu kita pakaikan rumus karena jumlah sampelnya ya sejumlah anggota populasi. Nggak perlu kita ukur pakai atau itu pakai rumus. Nah, kalau misalkan memang pakai total sampling, tolong di sini tuliskan menggunakan total sampling mahasiswanya sehingga sebagai penanda bahwa kita tidak perlu menanyakan kamu pakai rumus apa. Karena dengan kita membaca, oh iya dia pakai total sampling nih. Oh ya oke, saya ACC. Jumlahnya segini pakai total sampling. Kemudian yang 9B itu kriteria inklusi dan eksklusi. Sudah clear, oke? Nanti monggo silakan. Kemudian yang 9C, nah, ini untuk penelitian yang melibatkan kelompok rentan. Nah, kalau justifikasi kami secara pribadi, yang dinamakan kelompok rentan adalah ketika si pengusul atau penelitian ini menggunakan orang yang memiliki masalah kesehatan. Jadi contohnya misalnya lansia hipertensi atau misalkan kelompok usia dewasa yang DM. Tetapi kalau misalkan ini penelitiannya ke anak TK yang tidak punya masalah atau ke IRT yang tidak punya masalah atau ke kader kesehatan yang punya masalah itu berarti tidak termasuk kelompok rentan. Nah, termasuk tadi Bu Hamil, soalnya kelompok rentan atau anak dengan berkebutuhan khusus, soalnya kelompok rentan. Nah, jadi nanti kita mintakan ke pengusul, kenapa kok dia melibatkan itu? Ya kan, kenapa kok melibatkan kelompok itu sebagai subjek penelitian? Terus nanti yang bagian C2 ini kita harus bisa menjelaskan
bagaimana nanti kalau misalkan tiba-tiba terjadi sesuatu. Misalnya nih penelitiannya DM nih, kita kasih terapi A, gitu kan. Ternyata nanti selama proses penelitian itu terjadi risiko-risiko yang muncul. Nah, itu harus bisa diceritakan oleh si pengusul bagaimana menangani risiko yang mungkin muncul. Kemudian poin 10 ini kita khususkan pada penelitian eksperimen ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dari awal kita sudah baca kok judulnya hubungan, gambaran, ya kan, kemudian analisis atau fenomenologi atau kualitatif, berarti nggak perlu kita isi. Nanti kita pastikan si isian yang pakai desain yang tadi saya sebutkan tinggal ditulis tidak relevan, tidak relevan, tidak relevan. Oke, jadi nanti kita akan ke sana. Tetapi kalau misalkan penelitiannya menggunakan intervensi, nah ini kadang yang tidak bisa dibunyikan oleh pengusul. Ya, jadi yang pertama kita harus bisa mendeskripsikan. Nggak perlu kita kopas SPO, karena kalau SPO nanti kita taruhnya di lampiran. Tetapi di sini intinya si pengusul ini bisa menjelaskan, oh saya ngasih senam ergonomik nih. Oke, sehari berapa kali? Oh 2 kali sehari, pagi sama sore. Nah sekalinya itu berapa menit? Misalnya 15 menit. Kemudian medianya apa? Ini. Nah itu yang harusnya muncul. Dan saya berikan berapa lama nih? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan. Harus muncul di 10A. Kemudian 10B, nah, ini harus dijelaskan kapan saya memberhentikan intervensi itu, kapan saya melanjutkan intervensi itu. Pengusul harus bercerita. Kemudian 10C treatment lain atau pengobatan lain. Yang 10C1 ini berarti selama saya ngasih senam ergonomik pada pasien dengan asam urat misalnya. Nah, berarti selain senam ergonomik, intervensi apa lagi yang masih boleh diberikan? Tetapi posisinya atau catatannya jangan sampai mengganggu hasil penelitian atau merancukan hasil penelitian. Itu yang 10C1. 10C2 yang tidak boleh sama sekali diberikan. Oke. Yang tidak boleh sama sekali diberikan selama kita memberikan senam ergonomik. Jangan khawatirnya nanti si intervensi ini mengganggu hasil variabel yang kita ukur. Kemudian yang C10C3 ini kalau misalkan memang si penelitiannya menggunakan tes laboratorium, misalnya pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol, hemoglobin, dan sebagainya. Ya, yang penting nanti kita tuliskan. Kemudian poin 11, monitoring penelitian. Nah, ini biasanya kita menanyakan kepada si pengusul apakah sampel yang dia gunakan itu tanpa menggunakan rumus tetapi ada standar dari penelitian sebelumnya. Nah, ini kemarin biasanya saya temukan pada mahasiswa farmasi yang kemarin saya review. Ya, jadi model-model penelitian farmasi itu biasanya menggunakan patokan di penelitian sebelumnya yang memang terbukti efektif, itu nggak masalah. Monggo silakan. Ya, jadi kalau misalkan ada seperti itu kasusnya ya silakan. Misalnya di artikel sebelumnya nih 30 gitu misalnya sudah kita pakai itu, monggo silakan. Yang penting si pengusulnya bisa menunjukkan referensinya ada atau tidak. Kemudian metode pencatatan respon terapeutik. Nah, apakah ini pengusul atau peneliti mencatat ketika ada respon-respon yang dimunculkan pada responden ketika memberikan intervensi. Kalau misalkan ini penelitiannya bukan intervensi, tinggal kita tulis tidak relevan. Kemudian 11C, bagaimana mengevaluasi dan berapa kali dievaluasi. Nah, kita minta si peneliti menuliskan instrumen penelitianmu apa, berapa kali diukur. Kalau eksperimen berarti sebelum sama sesudah. Atau misalkan dia time series misalnya, monggo silakan disesuaikan. Kemudian jelaskan prosedur follow up. Ya, follow up itu berarti bagaimana kita memastikan bahwa si responden besok mengikuti lagi ya kan kegiatannya. Dan kalau yang E ini hampir menarik dengan yang D ya. Kalau yang itu bagaimana kita bisa menentukan, misalnya kita tentukan nih ergonomik itu misalnya seminggu full setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa menentukan setiap harinya itu si responden melakukan intervensi yang kita atau ikut intervensi yang kita lakukan. Selanjutnya poin 12 itu penghentian penelitian.
ya kan? Ini mungkin clear ya, jelaskan aturan kriteria kapan subjek kita keluarkan dari penelitian. Kemudian kapan penelitian yang sedang dilakukan itu diberhentikan oleh kita selaku KIPK. Ya, biasanya nanti kalau terindikasi dia melakukan pelanggaran etik, berarti kita harus berhentikan. Jadi kalau saya biasanya yang penting dia bunyi, kalau misalkan dia melanggar, berarti diberhentikan. Kemudian poin 13, adverse event dan komplikasi. Nah, di sini juga khususon untuk yang intervensi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada enggak komplikasi yang mungkin muncul, ya kan, efek samping yang mungkin muncul, ya kan, selama kita berikan intervensinya, ya kan. Terus kemudian resikonya apa saja, bagaimana cara mencatatnya ketika muncul, misalnya nih kita uji coba lotion atau misalkan obat tertentu tiba-tiba ada gatal-gatal, mual, nah itu coba kita tuliskan di sini. Nah, diikuti dengan yang nomor 14, bagaimana si peneliti menangani komplikasi itu. Apakah dia menyiapkan asuransi, gitu kan? Apakah nanti pakai BPJS-nya pasien, gitu kan? Kalau dia nggak mengambil BPJS, apakah siap untuk membiayai? Ya kan? Kalau dia harus diopnam, apakah dia harus membiayai opnamnya? Mohon maaf kalau misalkan ada kecacatan atau bahkan kematian, apakah ada kompensasi yang diberikan? Harus tertulis di poin 14. Kemudian poin 15 ini kita mintakan ke peneliti untuk menjelaskan manfaat penelitianmu apa sih buat subjek, berarti buat responden. Meskipun ini ada dan bagi yang lainnya, kalau saya pribadi sudah tutup mata bagus sekalian. Yang penting di situ muncul manfaat untuk responden. Kemudian yang 15B ini manfaat untuk masyarakat umum atau penduduk. Ya, jadi ada dua manfaat. Kemudian untuk poin 16 ini untuk penelitian yang bentuknya intervensi. Setelah intervensi selesai, setelah penelitian selesai, kira-kira intervensi yang sudah diteliti itu bisa nggak dilanjutkan di lokasi penelitian? Tuliskan di sini, ada atau tidak. Kemudian, kalau iya dilanjutkan, ada nggak modalitas atau sumber daya resourcesnya? Ya bisa SDM-nya, bisa fasilitas fisiknya, ya kan bisa kebijakannya, maupun silakan. Kemudian 16C, kira-kira ketika intervensi ini yang dilanjutkan, kira-kira siapa yang mendapatkan kebermanfaatan? Atau siapa yang nantinya akan menjadi sasaran intervensi itu? Kemudian yang 16D, siapa yang akan membayar dengan intervensi yang akan dilanjutkan? Apakah nanti puskesmas yang akan mengklaim atau siapa, atau pihak desa ataupun siapa? Dan berapa lama kira-kira intervensi itu bisa diadopsi dan dilakukan di lokasi penelitian setelah proses penelitian selesai. Nah, selanjutnya poin 17, inform consent. Nah, di sini kita meminta peneliti atau pengusul untuk bisa menceritakan mulai dari dia ketemu orang, dia menawarkan sampai si respondennya itu tanda tangan, sampai menjelaskan penelitian, sampai dia ngisi kuesioner itu gimana ceritanya. Ini kita minta diceritakan di sini. Ya. Kemudian 17B, selain ibu hamil, tulis tidak relevan. Tetapi kalau di sini ada ibu hamil sebagai respondennya, tolong di situ ceritakan. Ya, apakah si peneliti akan memonitor kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek maupun jangka panjang ketika melibatkan ibu hamil sebagai responden. Kemudian poin 18, wali. Wali ya. Wali ini berarti yang namanya akan mewakili responden atau saksi kalau kita biasanya ya, atau yang mewakili ketika kita melibatkan anak-anak misalnya, atau kita melibatkan pasien yang tidak sadar misalnya, nah itu apakah ada walinya yang nantinya akan tanda tangan form konsen. Kemudian 19 bujukan. Nah ini kemarin lucu-lucu Bapak Ibu sekalian ketika saya baca bujukan. Banyak sekali reward yang diberikan mahasiswa, entah itu dalam bentuk souvenir, makanan, minuman, tetapi mohon bisa dipastikan bahwa reward itu harus tidak menimbulkan masalah karena kemarin lucu gitu kan, dia nelitinya DM tapi kasih souvenirnya gula 1 kilo, kan lucu ya. Jadi kan akhirnya itu malah membahayakan. Atau misalkan di situ dia meneliti hiperkolesterolemia tetapi dikasih souvenirnya
minyak goreng 1 liter. Nah, itu kan nggak ini ya, nggak match gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan souvenir yang malah nanti akan menyebabkan masalah pada si responden itu. Nah, itu kadang harus kita cek. Tetapi ini sifatnya tidak wajib ya Bapak Ibu. Ketika memang nanti si pengusul atau peneliti tidak memberikan apa-apa ya, kalau ini suka rela ya, tinggal kita tulis bahwa ini suka rela, tidak memberikan reward apapun pada si responden atau informan. Kemudian 19B, intinya jawaban yang kita harapkan dari peneliti yang mengisi protokol adalah si peneliti ini akan menyampaikan keuntungan dan kerugian yang dialami pada saat inform consent. Itu jawabannya, clue jawabannya atau kunci jawabannya. Jadi yang bertanggung jawab adalah peneliti yang menyampaikan keuntungan sama kemungkinan kerugian. Nah, kemudian yang 19C ini Bapak Ibu sekalian, kita itu pengen peneliti menceritakan ketika hasil penelitian sudah ada, nah itu gimana cara kamu menyampaikan ke responden karena responden itu berhak untuk mendapatkan informasi hasil penelitian. Apakah lewat flyer, kamu kasih leaflet, ya kan? Apakah kamu sampaikan ke puskesmas, apakah kamu diseminasi dengan presentasi, itu boleh silakan. Tapi harus detail teknikal, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus bisa menceritakan secara teknis. Apakah di WA, monggo silakan, ya. Tapi tidak untuk eh, misalnya ini nanti disampaikan lewat jurnal yang dipublikasi atau artikel dipublikasi itu nggak bisa karena sasarannya ini yang dimaksud adalah si subjeknya karena tidak semua subjek itu well educated people ya kan orang berpendidikan. Jadi kalau jawabannya adalah nanti disampaikan melalui artikel dipublikasi itu tidak masuk untuk responden-responden tertentu. Kemudian 20A ya kalau saya pribadi kami pribadi yang penting di situ si peneliti membunyikan menggunakan inisial ya 20B yang penting peneliti membunyikan di situ menggunakan username sama password untuk pengelolaan kerahasiaan. Kemudian 20C ini saya kasih kunci jawaban supaya kita satu persepsi intinya di situ si peneliti harus tulis coding yang digunakan. Terkadang kan ada beberapa variabel yang menggunakan data kategori. Yang misalnya jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, itu kan nanti dituliskan di sini semuanya. Kan 1 tidak bekerja, 2 bekerja, dituliskan di situ juga. Kemudian clue yang harus muncul juga di pertanyaan ini adalah, nah nanti kan biasanya kita ada 2 versi ya Bapak Ibu, soft file dan hard file. Soft file itu adalah inputan data kita di Excel dan disimpan di komputer atau laptop. Kemudian hard filenya, ya si kuesionernya itu. Kalau misalkan dia nggak pakai Google Form. Nah kita pastikan si penulis ini atau peneliti ini menyimpan soft filenya di laptop atau di PC, dilengkapi dengan username sama password. Dan ketika dia menyimpan file hard yang dalam bentuk kuesioner kertas itu, dia disimpan di brankas. Nah, ini juga hanya sebatas apa nggih bahasa-bahasa tulisan ya. Meskipun realnya mungkin mahasiswa tidak benar-benar real menyimpan di brankas yang pakai apa gembok yang pakai kunci. Nah, itu kan mungkin enggak. Ya, tetapi yang penting kita pastikan bahwa si data itu aman. Ya, kayak gitu. Kemudian siapa yang bisa mengakses dan berapa lama disimpan? Rata-rata 5 tahun gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk dihapus kalau dia soft file, kalau dia hard file berarti dimusnahkan. Itu harus muncul di isian ini. Kemudian yang untuk yang D ini sepertinya tidak akan ada ya karena posisinya hanya one shot, jadi sekali penggunaannya. Kemudian yang 21A ini nanti dia pakai uji apa. Nah, ini kadang-kadang yang kita harus benar-benar melihat dengan detail. Terkadang di atas judulnya hubungan, di bawah ujinya pakai Kolmogorov. Padahal Kolmogorov buat uji normalitas. Atau misalkan di atas judulnya pengaruh, di bawah pakainya Spearman. Nah, itu yang kadang membuat kita bolak-balik. Gitu kan? Dan yang menjadi sulit atau keras apa tidak lunaknya adalah si mahasiswa selalu beralasan bahwa itu yang meminta apa yang menyuruh dosennya gitu kan. Nah, kan berarti kita sudah tidak hanya berkaitan dengan si mahasiswanya sih, tetapi juga si dosen yang meminta uji itu untuk digunakan di penelitian yang ini. Nah, itu mohon nanti kita saling memperbaiki ya Bapak sekalian. Jadi, tolong gunakan uji sesuai dengan tujuan penelitian dan si hipotesisnya. Gitu. Terus kemudian monitor keamanan, ini kita jelaskan kalau
dia menggunakan intervensi, ya, jadi bagaimana cara memonitor keamanan. Untuk yang 2, 3 itu konflik kepentingan, apakah ada konflik antar anggota peneliti, konflik dengan si pemberi hibahnya, itu kita tinggal jelaskan. Almost sebagian besar, hampir semuanya sih tidak ada. Tidak ada konflik kepentingan. Kemudian manfaat sosial ini kalau misalkan ada supporting dari sponsor. Apakah sponsor juga memberikan pembekalan para pengambil data? Ya, ataukah ada protokol yang melibatkan komunitas atau sumber-sumber yang akan terlibat? Ini jarang sih karena memang sebagian besar tidak mendapatkan pendanaan dari BA alias pendanaan mandiri. Nah, kemudian poin 25, hak atas data. Hak atas data ini, jadi nanti ini juga hampir tidak ada yang menggunakan karena posisinya memang tidak ada sponsor. Ini kita lakukan kalau sponsornya dari industri. Ya, misalnya ada nih, misalnya dari farmasi nih, ya misalnya dia dibiayai oleh perusahaan obat tertentu nih, nah itu monggo silakan nanti di situ ada pernyataan pemegang hak publikasi hasil riset. Apakah si perusahaan itu juga akan menjadi pemegang data riset. Kemudian poin 26 itu kita minta si peneliti apakah ini akan dipublikasikan, kalau iya berarti ada. Dan hampir semuanya pasti dipublikasikan. Artinya di situ pasti jawabannya adalah ada. Kemudian apakah ada publikasi pada bidang lain? Sepertinya tidak ada, karena memang biasanya satu bidang penelitian mahasiswa atau penelitian yang diusulkan ke KIPK. Kemudian bagaimana kalau hasil risetnya negatif, kalau nggak sesuai dengan hipotesis, ya apakah akan tetap dipublikasikan atau tidak? Monggo silakan, itu tidak ada kewajiban dari KIPK. Dia mau tetap publikasi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting tertulis di protokol etik. Kemudian pendanaan. Nah ini kalau misalkan dia mendapatkan pendanaan, silakan minta dituliskan sumber dan skema pendanaannya. Kalau misalkan tidak ada, berarti tinggal kita minta tuliskan pendanaan penelitian berasal dari peneliti secara mandiri. Nah, itu intinya seperti itu. Monggo nanti dengan kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama, tidak apa-apa. Kemudian komitmen etik ini nggak perlu diisi karena ini hanya melampirkan surat pernyataannya saja. Terus kemudian ini yang kadang lupa pengusul atau peneliti atau mahasiswa itu adalah tanggal, nggak diisi, tanda tangan nggak dicantumkan. Ya kita yakinkan saja kita tidak akan apa ya, menyalahgunakan tanda tangan si mahasiswa. Jadi kita berikan keamanan supaya mereka tidak khawatir ketika ada tanda tangannya. Kemudian nama lengkapnya jangan lupa. Nah, kemudian kalau ini lampirannya, nanti selain panjenengan mengecek isian dari protokol itu, panjenengan juga harus mengecek kelengkapan lampirannya. CV peneliti ini wajib ada. Kalau misalkan dia dibiayai oleh sponsor, ini juga kita berikan lampiran identitas sponsornya. Kemudian lampiran ringkasan atau tinjauan pustakanya. Kemudian penjelasan penelitian. Ya, inform konsen. Nah, kalau kita berbicara tentang inform konsen, di sini ada inform memberikan penjelasan konsen, memberikan persetujuan. Jadi di situ sebetulnya selain ada lembar persetujuan, seharusnya dilengkapi dengan lembar penjelasan penelitian. Kemudian instrumennya wajib dilampirkan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, ketika dia menggunakan instrumen alat kesehatan, memang kami agak saklek, ya, sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan di GCP, Good Clinical Practice. Dimana kalau misalkan dia menggunakan misalnya spirometer atau alat untuk glukotes, ya, atau misalkan untuk aku cek dan sebagainya, tolong nanti diminta untuk melampirkan. Kalau misalkan dia menggunakan barang baru, kita biasanya minta bukti pembeliannya. Kalau misalkan dia pakai barang lama, biasanya kita mau minta bukti kalibrasinya. Ya, jadi selain kita memastikan keamanan pasien, kita juga harus memastikan kualitas dari data yang diukur. Nah, jadi kemarin ada beberapa yang menyampaikan dan saya kasih saran kalau keberatan beli barang baru, teman-teman boleh loh iuran misalnya sama-sama Nancy
ngumpulin aja teman-teman seangkatan 10 orang kan kalau itu lebih ringan. Yang penting di situ teman-teman bisa menunjukkan bukti pembeliannya. Ya, jadi ada dua pilihan itu kalau memang dia menggunakan alat medis untuk instrumen penelitian. Wajib ada bukti pembelian jika barangnya baru atau bukti kalibrasi. Kalau kemarin sebagian besar yang dari rumah sakit tidak kesulitan meminta bukti kalibrasi karena dari CSND-nya ngasih. Nah, kemarin yang menjadi kesulitan adalah mahasiswa reguler. Ya, akhirnya memang sebagian besar pada beli tetapi iuran dengan jamaah yang banyak. Itu nggak masalah. Yang penting posisinya si barangnya itu baru. Kemudian lampiran SOP atau SAP. SOP itu kita minta ketika dia intervensinya terapi. Kita minta coba tampilkan SOP-nya. Kalau dia intervensinya edukasi, kita minta SAP-nya. Harus dilampirkan. Dan yang terakhir, itu lampiran surat pernyataan komitmen etik penelitian. Formatnya sudah ada, intinya di situ menyatakan bahwa dia akan mematuhi segala peraturan etik yang ditandatangani oleh si peneliti. Seperti itu. Ya, itu sekilas Bapak Ibu sekalian terkait dengan isian substansi dari protokol yang nantinya akan kita review bersama-sama. Kemudian lampiran-lampiran yang kita harus pastikan kelengkapannya ketika mengajukan protokol. Ya, karena ini juga harus kita baca juga selain kami sebagai manajerial, Bapak Ibu juga kita minta untuk membantu meng-cross check apakah memang lampiran ini sudah dilampirkan. Lampiran ini boleh sifatnya dalam satu file, boleh terpisah dalam beberapa file. Yang penting kelengkapannya ada. Oke, baik Bapak Ibu itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada diskusi ataupun klarifikasi dari apa yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, sinten rumiyin niki. Ada Bu Fariza, Bu Indana, kali Bu Nur. Moga Bu Indana Rumian tadi sepertinya suaranya duluan Bu Indana. Oh, harus aku dulu, tidak apa-apa. Oke, sekedap ya, Bu. Oke, jadi aja mungkin satu yang berkaitan dengan etik ini. Oke, jadi saya mungkin kelewatan lupa Pak, bayarnya berapa dulu? Ini saya dapat pertanyaan dari rekan beberapa rekan. Oke, kalau untuk yang luar luar, ya Bu, Bu, luar itu untuk untuk yang yang S1, S1, kemudian kemudian D4 D4 dan seterusnya itu di 150.000. 150.000. Kalau Kalau untuk untuk yang yang S2 S2 itu itu 200.000. 200.000. Untuk Yang S3 S3 kami kami belum belum berani berani, Bu. Bu. Untuk mahasiswa free. Untuk Untuk mahasiswa mahasiswa free free, Bu. Bu. Nggih, Jadi mahasiswa, mahasiswa, pegawai pegawai yang yang sedang sedang kuliah, kuliah, dosen dosen, itu itu free free semuanya. semuanya. Baik. Terus pertanyaan yang kedua Pak, yang kaitannya dengan kalibrasi ya. Kalibrasi itu kalau misalnya alat glukotes dan lain-lain memang kan ya sebaiknya sih memang baru ya, karena kan kita artinya apa ya, meminimalkan error di data. Terus kalau misalnya ndelala punya kita, saya nggak begitu paham. Kalau dikalibrasi biasanya kemana ini? Kan ada surat pernyataan bahwa lolos kalibrasinya toh, atau Nggih, pripun? betul Bu. Betul, Bu. Nggih, Ya, jadi jadi kalau kalau misalkan misalkan kami di di rumah rumah sakit sakit itu itu biasanya biasanya ada ada stikernya stikernya Bu Bu dari dari apa apa ya, ya, perusahaan perusahaan si si alatnya. alatnya. Karena Karena biasanya biasanya memang memang setiap setiap tahun tahun dikalibrasi, dikalibrasi, di di situ situ nanti nanti di di stikernya stikernya tertulis tertulis ini ini sudah sudah dikalibrasi dikalibrasi tanggal tanggal berapa, berapa, kemudian kemudian berlaku berlaku sampai sampai tanggal tanggal berapa. berapa. Biasanya Biasanya masa masa berlakunya berlakunya 1 tahun. 1 tahun. Kalau Kalau alat-alat alat-alat yang di yang di rumah rumah sakit. sakit. Kalau alat-alat di rumah sakit ya. Jadi kalau untuk yang Iya. sederhana, misalnya kayak tadi tensi dan lain-lain. Nggih, itu Itu biasanya biasanya nanti nanti kita kita bisa bisa meminta meminta tolong tolong di di toko alat toko alat kesehatan. kesehatan. Sistemnya Oh, sama Bu. Sama, ada Bu. ya. Ada, Ada, tapi tapi memang memang kalau kalau tidak tidak salah salah biayanya biayanya hampir hampir sama. sama. Makanya Makanya kemarin kemarin masih masih reguler reguler saya saya minta minta mending mending kalian kalian beli beli tapi tapi jamaahnya jamaahnya banyak. banyak. Jadi Jadi kalau kalau harganya harganya 200 200 nih, nih, tensi pensi bagi bagi 10 10 20 20 ribuan. ribuan. Ngoten, Ngoten, Bu. Bu. Soalnya kalau Bu Nur, ya, Bu. Bu entes Bu Indah mute, Bu. mute, Bu. Nuwun Nuwun sewu. sewu.
Non sewu, kalau yang untuk alat-alat di lab kita, dari labnya sudah ada ya? Karena kan farmasi itu di tempat kita sendiri ada, misalnya beberapa penelitiannya kan di tempat kita. Terus TLM penelitiannya kan di tempat kita. Otomatis atau harus tetap kalibrasi? Oke, Oke, kalau kalau kemarin kemarin ada ada beberapa beberapa pengusul pengusul yang yang saya saya minta minta untuk untuk meminta meminta bukti bukti kalibrasi kalibrasi ke ke pihak pihak lab lab dan dan dikasih. dikasih. Pak Jus, anu ya. Oke, 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 kemarin kemarin untuk untuk yang yang mahasiswa mahasiswa ada ada beberapa beberapa yang yang menggunakan menggunakan alat alat di di lab lab Ungu, Ungu dan dan kemarin kemarin saya saya minta minta boleh boleh nggak nggak dimintakan dimintakan ke ke pihak pihak lab lab bukti bukti kalibrasi, kalibrasi dan dan kemarin kemarin beberapa beberapa memang memang diberikan diberikan bukti bukti foto. foto. Jadi Jadi sudah sudah bisa bisa kita kita akses akses karena ada karena ada bukti bukti itu. itu. Nggih, Pak Ju. Monggo Bu Nur kalau ada, atau Bu. Oke. Oke, Jadi jadi kalau kalau misalkan misalkan alatnya alatnya itu itu berasal berasal dari dari lab, lab, kampus, kampus, dan dan rumah rumah sakit, sakit, sementara sementara ini ini aman aman semuanya semuanya karena karena memang memang ada ada berkas berkas kalibrasinya. kalibrasinya. Tapi Tapi kalau kalau yang yang dimiliki dimiliki sendiri sendiri oleh oleh mahasiswa mahasiswa di di rumah, rumah, itu itu memang memang yang yang sudah sudah dipakai dipakai 2 tahun 2 tahun yang yang lalu, lalu, 3 tiga tahun tahun yang yang lalu, lalu, 4 4 tahun tahun yang yang lalu, lalu, memang memang tidak tidak ada ada kalibrasinya. kalibrasinya. Terus template-templatenya sudah masuk di drive semua nggih Pak? Biar nanti Sampun. Sampun. setidaknya nggih, alhamdulillah. Ya, Ya, Saya sudah. sama Bu Nur cukup, Bu Nur harus takon mergane ning sebelahku. Sudah sudah Monggo diwakili. Bu diwakili. Fariza. Oke, Oke, monggo moga Bu Bu Fariza. Fariza. Jadi Pak Jo, ini Pak Jo, tadi kan kalau penelitian perawat mungkin banyak penelitian transaksional ataupun penelitian lapangan gitu Pak Jo. Nah kalau penelitian di gizi itu kan ada yang pengembangan produk, eh, in- bukan penelitian intervensi tapi penelitian pengembangan produk. Nah itu kan ada beberapa yang saya baca di eh, etiknya, protokol etiknya itu maksudnya ada yang tidak bisa dijawab seperti misalnya di bentar Pak Jo, di lokasi kon- kondisi lapangan yang nomor 7C. 7C itu kan ada pertanyaan informasi demografis atau epidemiologis yang relevan terhadap daerah penelitian atau prevalensinya lokasi penelitian. Nah, untuk penelitian pengembangan produk itu kan memang tidak ada lokasi penelitiannya ya di lab gitu ya. Kita membuat produk, kemudian kita analisis dan lain sebagainya. Nah, untuk data 7C, kemudian misalnya yang sampling, perhitungan sampel. Biasanya kalau di pengembangan produk itu kan yang perlu dilihat protokol etiknya itu kan ketika uji organolektik atau uji mencicipi makanan, produk yang sudah dikembangkan. Nah, di situ nah sampel yang biasa diambil atau sampel untuk yang pencicipnya itu kan tidak ada rumus perhitungannya, Pak. Biasanya memang ada dari penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, itu pripon. Terus ada beberapa memang yang tidak bisa dijawab apakah memang langsung ditulis tidak relevan atau bagaimana Pak Jo. Sama yang kedua, kalau untuk di eh, etik UMKU ini belum ada komisi etik untuk yang hewan coba, nggih Pak Jo. Nggih, ini kemauan Pak Jo, pertanyaan dari saya, matur suwun. Nggih, matur Oke, Nggih, baik. baik, Matur matur suwun suwun Bu Bu Fariza. Fariza. Mohon Mohon izin izin menjawab menjawab yang yang pertama terkait lokasi lokasi ya. nggih. Nah, Nah, jadi jadi pertanyaan pertanyaan terkait terkait dengan dengan demografis demografis tadi tadi adalah adalah harapan harapan kami kami si si peneliti peneliti ini ini mampu mampu menceritakan menceritakan kenapa kenapa sih sih kok kok memilih memilih lab lab di di Ungu. Unku. Kenapa Kenapa kok kok memilih memilih labnya lab di di Unimus? Unimus? Kemarin Kemarin beberapa beberapa mahasiswa juga mahasiswa kami juga kami review review karena karena kemarin kemarin belum belum melibatkan melibatkan Bapak Bapak Ibu Ibu dari dari gizi gizi juga, juga, akhirnya akhirnya kami kami belajar belajar juga juga ya. ya. Hanya di Hanya di situ situ kita kita punya punya pola. pola. Oke, Oke, berarti berarti untuk untuk yang yang demografis demografis cukup cukup menceritakan menceritakan kenapa kenapa sih sih kok kok harus harus lab lab ungu. ungu. Mungkin Mungkin nanti nanti bisa bisa menceritakan, menceritakan, oh oh di di sini sini ada ada alat alat ini, ini, alat alat itu, itu, alat alat ini. ini. Nah, Nah, itu itu nanti nanti boleh boleh bisa bisa kita kita klaim klaim sebagai sebagai justifikasi justifikasi pemilihan pemilihan lokasi. lokasi. Kemudian Kemudian terkait terkait dengan dengan sampel, sampel, sama sama seperti seperti teman-teman teman-teman di di farmasi, farmasi, memang memang beberapa beberapa itu itu tidak tidak menggunakan menggunakan rumus, rumus, tetapi tetapi menggunakan menggunakan patokan patokan dari dari penelitian penelitian sebelumnya. sebelumnya. Itu Itu juga juga tidak tidak masalah, masalah, Bu Bu Fariza. Fariza. Yang Yang penting penting nanti nanti pastikan pastikan bahwa bahwa
bagus Bagus lagi lagi kalau kalau memang memang si si peneliti peneliti itu itu bisa bisa menunjukkan menunjukkan si hasil hasil penelitian penelitian sebelumnya sebelumnya yang yang dijadikan dijadikan sebagai sebagai acuan acuan atau atau standar standar minimal minimal sampel sampel yang yang digunakan digunakan untuk untuk pengumpulan pengumpulan data. data. Kemudian Kemudian yang yang ketiga ketiga terkait dengan terkait dengan coba. coba. Nah, Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan nanti nanti kalau kalau Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian sekalian yang yang sudah sudah ter-SK-kan ter-SK-kan ini ini sudah sudah running, running, mungkin mungkin nanti nanti kita kita akan akan bisa bisa mengembangkan mengembangkan untuk untuk hewan hewan coba. coba. Ya, Ya, karena karena memang memang butuh butuh pelatihan pelatihan untuk untuk yang yang subjeknya subjeknya hewan hewan coba. coba. Mungkin tahun Mungkin tahun depan depan kita kita coba coba pengembangan ke pengembangan ke sana sana, Bu. Bu. Supaya Supaya nanti nanti mahasiswa mahasiswa dari dari farmasi, farmasi, kemudian kemudian dari dari gizi gizi yang yang memang memang di di situ situ pengembangan pengembangan produk, produk itu itu bisa bisa kita kita fasilitasi fasilitasi. juga. Mudah-mudahan Mudah-mudahan terjawab terjawab ya, ya, Bu Bu Farisa. Farisa. J Pak Jo, lah untuk rekomendasi etik hewan coba itu biasanya di mana J Pak Jo? Di Undip atau di mana J? Oke, Yang beberapa Beberapa yang yang saya saya ketahui ketahui di di Undip Undip, Bu Bu, atau atau di di UGM. UGM. Kalau Kalau Unimo Unimo saya saya kurang kurang paham paham sih sih apakah apakah sudah sudah ada ada atau atau belum. belum. Sepertinya Sepertinya kampus kampus besar besar yang yang sudah sudah ada. ada. Oke. Matur suwun Pak Jo. Oke, Oke, sama-sama. sami-sami. Ya, Ya, wonten wonten malih malih Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian, sekalian, atau atau sudah sudah cukup? cukup? Sementara cukup Pak Jo, nanti kalau diperlukan workshop etik tersendiri untuk mahasiswa nggih ben Nggih. cepet. Siap, Siap, siap. siap. Oke. Oke. Jadi Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian, sekalian, jadi jadi kemarin dengan sistem dua jalur ya. Jadi kemarin di tahun sebelum melibatkan Bapak Ibu sekalian, kami memiliki pelayanan dua jalur. Jadi ada reguler sama one day service. Ya, jadi kemarin memang karena tingginya minat protokol ini sebetulnya masuk ke kami ada 500-an, cuman yang baru terselesaikan 350. Karena memang kami oyak-oyakan ya dengan amanah yang lainnya. Oke, nanti harapannya ke depan dengan pelibatan Bapak sekalian, ritme dan speed dari pelayanan ini bisa membaik lagi. Tidak ada komplain karena lama atau karena belum direspon dan sebagainya. Kemudian mohon izin Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti setiap lembar protokol atau setiap paket protokol akan kami berikan reward kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk kompensasi dari apa yang sudah panjenengan usahakan untuk KMP. Dan betul-betul nanti kita juga bisa fasilitasi untuk pelatihan bagi seluruh tim reviewer, karena ini posisinya SI sampai 2028. Nanti harapannya semua reviewer sudah ada tersertifikasi ya, minimal GCP-nya lah, Good Clinical Practice. Begitu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Apa lagi Pak Jo? Bu. Rekamannya boleh di-share ke mahasiswa nggak yang hari ini biar nanti tahu misalnya ini yang harus diisi apa. Ini misalnya poin-poin ini apa ngoten. Jadi nanti mohon kami diberikan biar kami nanti bisa share ke prodi-prodi supaya nanti prosesnya kita cepat gitu loh. Siap. Sampai Bapak Ibu. Cekap Pak Jo. Menawi Saka, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak, matur suwun sangat atas kerelaan hati, waktu, tenaga, pikiran Bapak sekalian untuk bisa menginisiasi dan bisa mengembangkan pelayanan EC yang lebih baik lagi, yang bisa memberikan wadah atau media yang bisa membatasi teman-teman mahasiswa untuk bisa penelitian dengan cara yang baik ya, kita budayakan kualitas untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja dari kami. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, saya sudah cukup. Nanti jika ada yang perlu disampaikan, mungkin kita bisa menggunakan WA Group untuk bisa koordinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin end meeting ya Bapak Ibu sekalian.